Studi tour itu bukan asal-asalan, bukan tanpa tujuan. Itu banyak manfaatnya. Sepanjang kita hidup di dunia ini, sebetulnya kita tuh suatu ketika akan bertemu dengan hamparan permadani. Maksudnya ada kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Tapi suatu ketika kita akan bertemu dengan onak dan duri, hambatan-hambatan, problematika-problematika kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sahabat semuanya, pemirsa, sahabat obrolan yang bermanfaat. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, dilimpahkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, telah lama kita tak jumpa dalam acara podcast hingga sampai saat ini. Mungkin ini yang baru lagi. Setelah kita berurut di bulan Ramadan, kita ada podcast 1, 2, dan 3 hingga sampai di penghujung Ramadan. Dan kali ini podcast selanjutnya di obrolan bermanfaat. Sobat semuanya, sebagaimana kita tahu saat ini di Indonesia sedang ramai di jagat media sosial, di mana obrolan postingan tentang kecelakaan yang terjadi di salah satu SMK di Depok, yang terjadi kecelakaan di Lembang. Kita secara pribadi, saya dan kita sebagai keluarga Bahtera Official mungkin turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak lama kita langsung sambut saja kepada narasumber kita, karena insya Allah seperti biasa saya tidak sendiri dan saya bersama Ustadz Ramdan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khairin. Wa anta? Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan Ustadz tidak bosan Ustadz. Kembali Ustadz lagi yang diundang dalam acara podcast di Bahtera Official. Seperti apa yang tadi disampaikan di Mukadimah, mungkin bahasan kita kali ini akan mengobrolkan tentang kecelakaan yang terjadi atau umumnya tentang musibah yang terjadi saat ini. Mungkin sebelum masuk ke dalam topik, boleh Ustadz sambut dulu pemirsa semua, mungkin pemirsa kangen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga berlimpah pada baginda teladan sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Wahid bahwa Indonesia sedang belasungkawa, berduka cita dengan tragedi yang terjadi pada SMK ya di Depok yang mengadakan perjalanan studi tour, namun Allah berkehendak lain. Tentu saya menyampaikan rasa sedih, berbelasungkawa atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan yang menjadi korban, baik korban meninggal, itu diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Adapun yang sedang luka ringan ataupun luka berat di beberapa rumah sakit atau yang sudah di rumah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Itu Ustadz Wahid. Baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, kita langsung to the point saja. Insya Allah bahasan kita kali ini seperti catatan yang sudah saya bawa. Saya juga sudah menyiapkan berbagai pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Kita mengambil judul Belajar dari Musibah Studi Tour SMK Lingga Kencana. Studi tour harus diatur agar bahagia tak jadi derita. Insya Allah itu pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja Ustadz ke pertanyaan yang pertama, di mana saya sudah menyiapkan sebagaimana kita ketahui dari media sosial bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Subang, di Lembang. Musibah kecelakaan ini memakan korban
Hingga sampai saya lihat di berita ada yang 11, ada yang 12. Masih berbeda-beda. Dan puluhan lainnya luka berat serta luka ringan. Barangkali ada yang akan Ustadz sampaikan berkenaan dengan musibah tersebut. Iya. Pertama, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat ke-11, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada musibah ya yang menimpa kita semuanya itu illa kecuali biidnillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang menimpa pada diri kita baik secara pribadi maupun secara massal, bahkan dalam lingkup negara, semuanya itu adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang tidak ada izin, semuanya itu ada izin. Jadi dengan demikian para hadirin, kita harus betul-betul beriman pada rukun iman yang 6 itu. Yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, apa itu iman? Maka Nabi Muhammad itu menyampaikan antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada rukun yang keenam itu beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik contohnya banyak rezeki, ya kita diberikan kesehatan, kita diberikan anak yang soleh-soleha gitu. Yang buruk ya contohnya sakit, kematian, bencana, longsor, banjir, kecelakaan. Nah kita harus beriman. Wa antu mina bil qadari, iman pada takdir khairihi wa syarrihi. Jadi tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu karena kuasa dan izin Allah, Ustaz. Begitu. Kehendak Allah tadi ya. Kehendak Allah Subhanahu wa Itu juga taala. menjadi suatu keharusan karena itu rukun iman ya yang harus kita yakini, kita percaya kepada takdir. Tadi Ustadz menyebutkan takdir baik atau takdir buruk yang menimpa kita semuanya. Jadi memang takdir itu Ustaz ada, takdir baik, takdir buruk. Cuman kalaupun takdir itu buruk bukan berarti kita tuh melawan takdir. Pernah kan dulu ada sebuah nyanyian, takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Itu yang nyanyi kalau nggak salah Teh Desi ya, Ratnasari dulu. Tapi itu diubah. Karena memang seolah-olah lirik itu bukti ketidakmenerimaan hati, bukti ketidakriduan hati terhadap takdir. Iya memang takdir tuh ada takdir baik, takdir buruk gitu ada. Cuman sikap kita itu nggak boleh kecewa dengan takdir tersebut. Minimal adalah sabar. Lebih dari itu ridho dan atau syukur. Jadi tahapan orang menerima musibah itu ada 4 Ustaz. Ya. Yang pertama ada orang yang terkena musibah itu justru keluh kesah, disebutnya as-suhtu. As-suhtu itu atau al-ghadab ya, murka, marah. Kenapa saya diberi musibah seberat ini? Kenapa orang lain enak, saya nggak enak dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai guling-guling, ada yang sampai meratap, ada yang sampai gunting-gunting rambut, ada yang sampai robek-robek pakaian. Nah itu bukti ketidakmenerimaan, namanya tidak sabar alias al-ghadab atau as-suhtu, murka lah pada takdir Allah. Ada tingkatan yang kedua, sabar. Dia sedih sih sedih, anaknya meninggal sedih, tapi dia menerima ketentuan Allah itu. Tidak marah-marah, tidak menyalahkan Allah, tidak menjambak-jambak rambut, tidak merobek-robek
pakaian, tidak berguling-guling, tidak ngomong-ngomong yang menyalahkan Allah. Itu sabar. Yang ketiganya, level yang ketiga nih Ustaz, ini luar biasa, ridho. Bukan hanya sekedar tidak guling-guling dan sebagainya, tapi hatinya itu diberikan kelapangan. Ya contohnya ya seperti Nabi Ayub, waktu beliau dikenakan musibah yang luar biasa berat. Badannya bau, penyakit kulit gitu, dijauhi oleh masyarakat. Tapi beliau menerima, bahkan ternaknya mati, anaknya meninggal dunia, dia ridho gitu. Nah, yang keempat sangat luar biasa, yaitu syukur dengan musibah. Kan biasanya kalau syukur tuh dapat nikmatnya, ini mah dapat musibah. Ada gitu Ustaz yang kayak gitu, ada. Makanya para ulama membagi itu tingkatan karena ada. Contohnya perkataan dari Umar bin Khattab, ma'asobatni musibatun illa kana wajadtu salasani amin. Tidaklah musibah itu menimpaku kecuali aku mendapatkan 3 kenikmatan. Itu kan luar biasa. Apa? Yang pertama, innaha laisa fi dini. Musibah itu bukan dalam agamaku. Maksudnya apa? Kan ada musibah itu musibah dunia, ada musibah agama. Kecelakaan motor, kecelakaan mobil, bus, atau motor kita hilang gitu ya. Itu adalah musibah dunia. Ada musibah agama, anak kita jadi murtad. Anak kita yang asalnya mau sholat jadi enggak. Kita sendiri justru jadi murtad. Kita sendiri syirik kepada Allah. Itu namanya musibah agama. Nah kata Umar bin Khattab, yang menimpa saya ini bukan musibah agama, tapi musibah dunia. Kecil gitu. Yang kedua yaitu wa innaha lam takun a'dhamu mimakanan. Musibah itu tidak lebih besar dari yang seharusnya. Kalau musibah itu diberbanding luruskan dengan dosa, jadi setiap dosa jadi akhirnya tuh terkena musibah. Wah, tiap detik kayaknya kita tuh bakal dapat musibah karena dosa kita juga banyak ya. Tapi Allah kan nggak gitu. Allah tidak menghukum kita dengan banyaknya dosa lalu menurunkan musibah, kan enggak. Artinya apa? Ternyata Allah tuh lebih banyak sayangnya kepada kita semuanya itu. Rahman Rahimnya, sehingga dosa kita itu ada, bahkan banyak, tapi musibah yang diturunkan oleh Allah itu tidak sebanyak dosa kita. Dan yang ketiganya, wa innallaha wa'adal ajro wal jaza'al adim. Allah itu kan menyiapkan, menjanjikan al-ajro pahala, wal jaza'al adim balasan yang besar bagi siapa yang sabar. Janten Pak Wahid, standar minimal seorang muslim menerima sebuah musibah itu adalah dengan sabar. Jangan yang pertama yang keluh kesah dan marah itu. Kalau ridho itu lebih bagus, tapi sifatnya tidak wajib. Sifatnya itu adalah sunnah atau yang lebih baik lagi gitu ya dibandingkan dengan tingkatan yang kedua. Tapi minimal adalah yang kedua. Nah, cuman sabar itu nggak bisa begini, marah-marah awalnya, tapi karena udah lama ya udahlah sabar. Nah itu mah enggak. Karena as-sobru indas sodamatil ula. Kesabaran itu harus pada goncangan yang pertama. Pak Wahid mau pulang dari sekolah ini, motor teu aya. Bagaimana respon pertama Pak Wahid? Kalau Pak Wahid itu wah ngamuk gitu nya, saya nu ngaleungitkeun motor abi gitu. Marah-marah. Wah, bahkan Pak Satpam dimarahi gitu. Gimana ini Pak Satpam nggak bener. Nah, itu berarti terus setelah itu 2 hari 3 hari Pak Wahid mikir, astagfirullahaladzim, saya marahin Pak Satpam. Bahkan Pak Ramdan juga kepala sekolah dimarahi oleh saya, contohnya gitu ya. Akhirnya tuh Pak Wahid itu datang ke saya, datang ke Pak Agus, mohon ke Pak Satpamnya, mohon maaf saya kemarin salah, saya menerima takdir dari Allah itu. Nah itu bukan sabar, harus pada goncangan yang pertama. Ketika hilang motor, Pak Wahid merespon itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, biarlah nggak apa-apa, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa saya dan mengangkat derajat saya, mudah-mudahan ada gantinya yang lebih baik. Nah itu sih namanya sabar. Enak ya di mulut mah ngomong gitu.
Tapi kalau dipraktekkan mah Lumayan. iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jadi itu ujian, Ustaz, tanggapan Ustaz terkait dengan pisau yang terjadi, itu ujian musibah dan kita sebagai orang yang beriman harus bersabar terhadap musibah tersebut. Iya, betul. Kita lanjut saja, Ustaz. Tadi saya berbicara di awal, berita ini tuh ramai dijaga di media sosial. Sering banyak postingan-postingan baik itu dari media pemberitaan atau mungkin akun-akun yang ikut mengeramaikan, menghangatkan suasana, memposting tentang kejadian ini. Tak banyak juga ketika lihat di komentarnya mereka saling menyalahkan. Ketika orang yang lain satu sisi menyalahkan ini pihak sekolah dan guru. Ngapain sih ada hal-hal kayak gini? Nggak manfaat. Gak manfaat, nggak ada di mata pelajaran. Terus juga ini mah mungkin akal-akalan guru biar bisa piknik, acara bisnis guru dan sebagainya. Dan dari pihak sekolah pun tentu tidak menerima dengan hal demikian. Ada yang sampai membalasnya lagi hingga sampai rame saling timpa tindih terkait dengan komentar. Serang menyerang. Serang menyerang, timpa tindih pokoknya mah seru di media sosial. Pak Wahid termasuk yang nyerang nggak? Nggak ya? Abi mah nyerang Diam aja ya. diam saja menyimak. Sambil merenung. Saya merenung karena saya guru cuma yang kerasa sedih sebagai guru. Nah mungkin sebenarnya apa yang harus kita lakukan saja? Pertama memang kita sebagai guru atau mungkin kita bisa ambil pandangan bukan guru juga. Produktif jika kita saling menyalahkan menurut Ustadz itu bagus atau enggak? Mungkin. Iya. Sudah jelas ya apa yang terjadi kepada anak-anak ya siswa SMK dan gurunya juga kecelakaan di Depok yang terjadi kecelakaannya di Lembang ya di Subang itu sebuah kecelakaan, sebuah musibah. Itu musibah besar. Tapi ada musibah yang lebih besar yaitu respon kita yang keliru. Sampainya akhirnya menyudutkan, menyalahkan, caci maki, ya, merendahkan sampai akhirnya tuh stop studi tour gitu. Kalau Pak Wahid itu punya rumah, lalu di rumah itu ada tikus. Pusing nih dengan tikus ini, apakah Pak Wahid itu menjauhkan atau bagaimana mengupayakan menangkap tikus itu dan dibuang ke tempat lain atau ngebakar rumah? Nyari cara buat buang tikus itu. Iya. Jadi bukan dibakar rumahnya, itu kan keliru. Kecuali kalau tikusnya itu sarumah gitu, geus mungkin. Ya udahlah bakar aja. Tinggalkan aja itu rumah. Maksud saya apa? Ini sebuah permisalan. Studi tour itu bukan asal-asalan, bukan tanpa tujuan. Itu banyak manfaatnya. Mungkin kita ya jadi tahu Monas, Istiqlal, ya Lubang Buaya, minimal yang dekat dengan kita mungkin kebun binatang dan sebagainya. Itu diantaranya itu adalah melalui hasil outing class atau studi tour. Museum Sri Baduga mungkin kalau di Bandung gitu. Jadi bukan tidak ada manfaatnya, bahkan ada orang, ada anak yang sepanjang bersama orang tuanya nggak pernah kemana-mana, ya, tapi dia mendapatkan ilmu pengetahuan itu melalui sekolah karena di sekolah mengadakan kegiatan keluar, gitu. Adapun oknum-oknum yang menyalahgunakan kegiatan ini untuk bisnis, itu baik guru, baik PO, bus, siapapun dia, maka itulah yang dikritiknya, itulah yang harus dibenahinya. Bukan studi tournya yang ditiadakan, bukan rumahnya yang dibakar. Karena jelas studi tour itu ada kepentingannya, ada kebermanfaatannya, ada tujuannya, ya. Jadi jangan sampai over generalisasi, salah satu atau dua, tapi yang dikecam adalah semua orang. Itu menurut saya tidak bijak. Sampai stop studi tour, nah itu sebetulnya kurang bijak. Itu. Tapi saya memahami bahwa ada sebagian lapisan masyarakat, orang tua yang tidak mampu memaksakan diri. Nah itu juga yang berarti ada yang harus diperbaiki dalam hal itu.
Jadi Ustadz Wahid mungkin saya selalu suka mengibaratkan ya biar mudah. Dulu di zaman Syekh Syakik Al-Balhi namanya itu. Beliau murid dari Ibrahim bin Adham, guru dari Syekh Hatim Al-Asom. Beliau pernah suatu ketika pulang ke rumahnya dan membawa oleh-oleh semangka untuk istrinya. Wah, istrinya gembira kan, dapat oleh-oleh nih semangka. Dipurak, dibelah, dimakan, rasanya hambar. Marah tuh istri. Bawa apaan ini? Semangka nggak enak, hambar rasanya. Marah lah pokoknya. Saya Syakik Al-Balhi itu diam gitu. Setelah itu, setelah mereda tuh istrinya, disampaikanlah oleh Syekh Syakik. Bunda atau mungkin ibu ya. Kalau sekarang mah. Bunda tuh marah ke siapa? Ya, apakah marah kepada pedagang yang menjajakan buah semangka ini, atau marah kepada yang pembeli saya, atau marah kepada petani, atau marah kepada yang menjadikan semangka ini, Allah? Pedagang, pasti pedagang itu dia menjual buah-buahan yang menurut dia itu bagus. Nggak akan mungkin dia itu ngejual yang buruk gitu. Itu berarti di zaman Syekh Syakik Al-Balhi itu kalau jadi pedagang tuh begitu karakternya. Saya sebagai pembeli, saya itu pasti akan memilih buah yang menurut saya akan bagus, akan enak, akan manis. Petani, dia bertani, apakah saya mau bikin semangka ini jadi hambar rasanya, kan enggak. Jadi marah ke siapa? Marah ke pedagang, marah ke pembeli, atau marah ke petani? Enggak kan? Enggak, saya enggak marah ke 3 orang tersebut. Oh, berarti satu lagi yang Anda marahi, yang Mama marahi, yang Bunda marahi, yaitu Allah. Yang kenapa Allah itu membuat semangka yang rasanya hambar? Istighfar tuh istrinya. Jadi kalau ada musibah dan memang masing-masing pihak itu sudah mengupayakan yang terbaik, berarti kan itu musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus siap dengan sabar minimal, ridho lebih bagusnya, syukur lebih bagusnya. Gitu. Jadi saya tadi terangkan memang di zaman itu mungkin, atau sepengetahuan Syekh Syakik Al-Balhi, pedagang itu nggak ada yang curang. Seperti sekarang ini, dalam kegiatan studi tour misalnya. Gurunya sudah bagus-bagusnya, semaksimalnya bekerja. PO busnya juga sudah benar-benar memastikan kelayakan kendaraan. Supir yang membawa busnya juga prima, bugar, sehat. Tidak ugal-ugalan. Ya. Panitia juga udah nyiap, anak-anaknya juga disiplin. Ya ujian. Tapi kalau ternyata ada oknum guru yang harusnya membayar ke travel itu 1 juta, tapi maksa cuma 700, padahal nggak masuk, akhirnya dikasih kendaraan yang seadanya, berarti itu oknum tuh. Masalah, bukan ujian lagi bisa jadi kalau begitu, mah teguran namanya. Itu Ustaz. Ya seperti inilah mungkin Pak Wahid lainnya nggak apa-apa ya. Nggak ada lagi yang lain. Nyimpen motor dikunci dengan benar, kunci ganda balah. Pokoknya mah ya disimpan di tempat yang kira-kira aman. Tapi tetap ada yang mencuri. Ujian kan bagi Pak Wahid. Dan saya mah udah maksimal. Tapi kalau ternyata memang Pak Wahid teh lupa kuncinya masih nggak gantung, gitu kan? Ya itu kelalaian. Bisa nggak gantung, kok bisa nggak gantung begitu, lalai. Atau karena Pak Wahid memang oleh Allah ditegur dengan suatu dosa yang dilakukan oleh Pak Wahid, akhirnya oleh Allah digituin. Bisa jadi kan begitu. Nah, kasus kemarin itu kalau memang ada pihak-pihak yang keliru, yuk kita itu harus saling merenung. Ada hikmah di balik musibah. Kata orang Inggrisnya tuh blessing in disguise gitu ya. Hikmah di balik musibah. Selalu ada pelajaran, selalu ada hikmah untuk memperbaiki diri gitu.
Selalu ada hikmah Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa saja hikmah dari kejadian kemarin. Iya, kita harus makin baik di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan nanti kalau sudah berkegiatan ada evaluasi. Gitu. Sehingga apa yang terjadi menimpa kita itu bukan teguran, bukan hukuman, tapi sebuah ujian dari Allah untuk mengetahui sejauh mana kesabaran kita, untuk mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Tentang ujian saya juga pernah mendengar Ustaz, bahwa peristiwa yang tidak mengenakan atau tidak dikehendaki itu tidak selalu bersifat ujian. Tapi bisa jadi tadi Ustaz bilang teguran, peringatan, ataupun hukuman. Yeah. Nah, itu mungkin kan ada dibagi-baginya nih tadi. Yeah. Mungkin bisa Ustaz Perbedaannya apa ya, gitu. gitu. Iya. Orang kalau dia itu baik lalu dapat musibah itu ujian. Contohnya yang paling berat itu adalah Nabi ya. Kan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayun nasi asaddu balaan. Manusia yang mana atau siapa manusianya yang paling berat ujiannya? Maka jawab Nabi adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal pal amsal. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu orang-orang yang keimanannya di bawah Nabi, orang-orang yang keimanannya di bawah orang yang keimanannya di bawah Nabi gitu. Jadi ada tingkatan Nabi Muhammad, Nabi, tingkatan yang di bawah Nabi, ada tingkatan yang di bawah orang yang sebelum setelah di bawah Nabi. Nah, jadi itulah orang-orang yang mendapatkan ujian juga. Padahal dia tidak melakukan dosa, tapi kenapa? Allah ingin mengangkat derajat atau kalau ada dosa-dosa kecil itu untuk dihapus. Tapi kalau tidak punya dosa, ya itu untuk mengangkat derajat. Tapi kalau ada orang yang lalai, asalnya suka sholat jadi terlambat dan sebagainya, ditegur oleh Allah. Contoh, orang sebelum bekerja itu produktivitas di dalam ibadahnya bagus. Ngomong adzan langsung sholat dan sebagainya. Dikasih kerja jadi lalai gitu ya. Oleh Allah tegur, kamu salah, nggak begitu, harus nama kamu tuh tetap ya kerja dunia bagus, tapi untuk akhirat juga. Itu ditegur oleh Allah. Itu sayang Allah kepada kita. Ada hukuman, kalau hukumannya sebagai balasan cepat di dunia ini. Contohnya kepada Fir'aun. Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah itu bukan teguran. Kamu sok atau kudu bener ya mas diangkat deh nanti. Dari tenggelam kamu itu dari Laut Merah itu, tapi kamu harus jadi beriman. Enggak, memang dilelepkan. Itu dalam bentuk hukuman kepada orang-orang yang memang sudah susah untuk ditegur gitu. Nah, jangan sampai kejadian yang ada di alam dunia sekarang ini itu masuk ke dalam hukuman, tapi harusnya ujian. Ya sekali-kali ditegur ya manusiawi. Begitu Ustaz. Tadi kita berbicara di awal sehingga sampai tadi berbicara tentang teguran, hukuman, peringatan. Betul. Kita berbicara eksternal, Ustaz. Kita ngambil hikmah dari pembelajaran musibah yang terjadi di kemarin di Lembang. Sekarang kita masuk ke internal di dalam Ustaz Kepala Sekolah SDIT Bahtera-Nu. Ya, ada pertanyaan yang saya siapkan. Di SDIT Bahtera-Nu sendiri, apakah kegiatan studi tour itu ada? Jika ada, bagaimana SOP atau prosedur yang ditetapkan di sekolah ini? Iya. Nah, sebagaimana umumnya sekolah yang lain juga, kita memahami karakteristik manusia yang kadang membutuhkan waktu untuk refreshing, Ustaz. Healing. Ya, healing, berwisata, hiburan dan sebagainya. Makanya kita sudah punya 4 angkatan nih, 4 alumni. Nah, dua alumni ya, alumni 1, alumni 2 itu tidak bisa piknik waktu itu karena memang corona, COVID gitu kan tidak boleh dilarang. Nah, angkatan ketiga dan keempat alhamdulillah bisa melakukan kegiatan waktu itu destinasinya ke Pangandaran. Alhamdulillah selamat dan bahagia itu anak-anak pulang tuh resep, bahkan orang tuanya juga ikut bahagia karena orang tua namanya anak bahagia ikut bahagia gitu. Nah, angkatan kelima pun direncanakan seperti itu, tapi kita tuh tidak mengambil mengambil keputusan sepihak.
Pokoknya cek sekolah kudu aya acara-acara, anu teu ikut kudu mayar atau wajib semuanya ikut, nggak begitu. Contohnya ya, yang direncanakan di tahun ini untuk kelas 6 ada kegiatan wisata ke Pangandaran juga. Itu dibicarakan jauh-jauh hari. Bahkan ketika anak itu masih di kelas 5. Orang tua datang semuanya. Waktu itu di bulan Juni 2023. Sok ayah dan bunda, sebelum-sebelumnya kami itu suka ada wisata. Barangkali di kelas 6 nanti Ananda, apakah di akhir tahun mau ada wisata atau enggak? Kami serahkan kepada ayah dan bunda semuanya. Keputusannya mau hampir 90 sekian persen ya. Oke, akhirnya tuh ditetapkan akan ada kegiatan. Destinasinya kemana? Bukan sekolah yang menentukan. Sok mau kemana ayah dan bunda. Atuh Ustadz tolong dipastikan di opsinya beberapa 2 atau 3 biar kami bisa memilih. Coba Pangandaran, Jogja atau ke Ancol. Akhirnya tuh memilih ke Pangandaran. Itu karena orang tua juga. Itu enak kalau begitu. Kenapa? Karena nanti tidak akan ada masalah. Tapi juga memang dalam kegiatan apalagi keluar naik mobil tempat yang jauh itu harus antisipatif gitu. Kalau anak pulang selamat dan bahagia mungkin orang tua tidak akan mempermasalahkan. Tapi kalau contohnya dari 100 anak yang ikut ada 1-2 yang naudzubillah ya kecelakaan, ada yang tenggelam, kan itu akan dipermasalahkan oleh orang tua. Saya mah anu asalna ngijinkeun ge jadi teu ngijinkeun, atawa saya mah sebetulnya gak ngijinin, bisa jadi begitu. Antara apa yang disepakati di awal dengan karena kejadian yang di akhir itu bisa berubah tulisan itu. Makanya penting para pengelola sekolah, pihak sekolah itu untuk membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua mengizinkan atau tidak. Tapi jangan dipaksa juga. Yang mengizinkan silahkan berangkat, yang enggak juga nggak apa-apa. Itu enak. Bahkan tidak ada kegiatan wisata pun itu bagus nama ada suratnya bahwa memang tidak ada itu karena memang orang tua tidak mengadakan, tidak ingin diadakan di sekolah ini. Itu lebih enak. Jadi kalaupun terjadi sesuatu maka itu sudah ada bukti fisiknya. Bahkan orang tua tuh bisa jadi begini. Kalau ada terjadi ya seperti yang terjadi di rekan kita SMK Lingga Kencana. Orang tua itu mengatakan begini, jangan nyalahin sekolah. Karena memang kami yang menyetujui kegiatan tersebut. Mungkin begitu. Tapi kan banyak sekali acara-acara yang gagal. Bahkan jadi bencana dan derita. Orang tua tuh malah ngomongnya yang lain-lain. Karena mungkin satu, memang dari awal sudah salah. Orang tua tidak dilibatkan. Langsung ada keputusan. Yang keduanya tidak ada bukti fisik itu. Tidak ada surat yang di sana ada pernyataan orang tua mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah ini mungkin penting sebagai pembelajaran. Kalau di Batranu Ustadz, selain acara wisata yang jauh-jauh kayak begitu ke Jogja, itu outing kelas dan perkemahan pun intinya mah yang kegiatan keluar, yang harus pakai kendaraan, itu wajib orang tua menyatakan perizinannya, persetujuannya. Begitu, agar tidak ada masalah. Kalau kemarin kan sempat ada kejadian, mungkin ada juga keresahan orang tua, ada tidak? Yang mana? Yang efek kejadian kemarin orang tua yang bilang, Ustaz minta lebih ini lagi, minta ini lagi. Pastinya. Jadi memang satu memang jelas ada kejadian. Yang kedua kan peranan dari media sosial. Ya, media sosial itu besar. Kalau media sosial terus ngangkat gitu ya di platformnya, di televisi dan sebagainya, ya akhirnya tuh bakal ramai juga. Ya. Ada kekhawatiran, maka kemarin alhamdulillah kita kumpulkan kembali. Ayah dan bunda, dulu kita di bulan Juni 2023 pernah menyepakati. Tapi ini ada kejadian, bagaimana? Apakah mau lanjut atau tidak? Itu dipanggil kembali orang tua tuh. Ya, itu insya Allah dengan cara seperti itu, maka tidak ada celah sekolah itu disalahkan oleh pihak orang tua. Mau nyalahin kemana? Karena memang bukti fisiknya juga kuat. Kita ini kalau mau kegiatan
datang ke dinas kecamatan, bahkan kalau sekarang mah harus ke dinas kabupaten, dinas pendidikan kabupaten, memberitahu bahwa kita ada acara, ke polsek, komite, itu seperti itu. Jadi SOP-nya atau prosedurnya itu ditempuh. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara demikian tidak ada celah untuk disalahkan kalau ada sesuatu. Dan justru yang kita harapkan tuh nggak ada sesuatu, ya. Tapi antisipasi. Siap, Ustaz. Sudah sampai saat ini di pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Adakah tips yang bisa Ustaz bagikan agar kita lebih siap dalam menerima ujian dalam bentuk musibah? Karena bahasan tadi kita pertama memang membahas terkait dengan hikmah dan pembelajaran. Ada musibah yang datang kepada kita semuanya, ataupun musibah perorangan. Betul. Ya, mungkin dari Ustaz ada tipsnya seperti apa agar kita siap. Pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan Alhamdulillah. Jadi Ustadz Wahid, sepanjang kita hidup di dunia ini, sebetulnya kita tuh suatu ketika akan bertemu dengan hamparan permadani. Maksudnya ada kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Tapi suatu ketika kita akan bertemu dengan onak dan duri, hambatan-hambatan, problematika kehidupan. Kalau yang disebut dengan nikmat dan musibah tadi. Pak Wahid usia sekarang sudah sekian puluh tahun. Pasti dalam kehidupan Pak Wahid itu banyak nikmat, tapi pernah juga dikenai musibah. Minimal sakit wae makan pernahnya. Nah gitu. Nah berarti kita tuh harus menyiapkan tipsnya, bagaimana langkah-langkahnya. Kalau tidak ingin ada lagi musibah, surga namanya. Itu mah puncak kenikmatan dan kenikmatan. Makanya di surga itu tidak ada konsep sabar. Abdi mah sabar lebet surga mauan. Dan di surga mah tidak ada yang harus disabari, yang ada ialah syukur. Terus syukur gitu. Tah, di neraka nggak ada konsep syukur. Dek sabar oke hese, tapi ada memang sabar, kamu sabar sekali masuk ke dalam neraka kan gitu. Dan kita mau tidak mau harus begitu. Bencana dan bencana setiap detik mah di neraka. Nah di dunia mah sekali-kali dapat bencana, sekali-kali banyak dapat kenikmatan. Tipsnya satu, pertebal iman. Bagi orang yang imannya tebal, maka ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tenang dalam syukur. Ketika dia mendapatkan malapetaka, dapat musibah, maka orang yang beriman itu dia akan tenang dalam menjalani kesabaran hidupnya. Ya. Yang kedua, Ustadz Wahid, siapkan mental. Tipsnya tadi bagaimana mentalnya, mindset bahwa dunia ini tidak selalunya enak. Di dunia itu ada yang enggak enak, makan enak gitu ya, ada kan? Siapkan mental. Bisi gitu. Itu belum terjadi. Sebelum terjadi udah kita siapkan mental. Kayak orang yang petinju itu sudah siap dipukul mentalnya itu. Maka pukulan sekeras apapun itu jarang petinju yang langsung pingsan, jarang banget gitu. Ari oyag mayanya bergoyang gitu ya. Gitu. Ada, tapi jarang. Kenapa? Karena dia udah siap dipukul. Tapi coba orang yang lagi begini dipukul ku tukang tinju, kumaha? Wah, kemungkinan ngajongkeng dan pingsannya itu lebih besar. Maka siapkan mental. Yang ketiganya, ya sabar. Kalau sudah menimpa kita musibah itu. Tadi mah mindsetnya dulu yang dibangun. Kita tuh harus siapkan mental. Yang kedua mah ketika kejadian sabar. Minimal bagus nama ridho. Bagus nama syukur gitu. Karena saya juga kayaknya nggak akan sampai ke level ridho atau syukur itu, mungkin di level sabar minimal. Jangan sampai yang di bawah itu, yang marah-marah gitu. Yang keberapa sekarang? Keempat? Yang keempat adalah jadikan Allah sebagai penolong dan sebagai pelindung kita. Ya. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong dan melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh mau berangkat ya, Ustaz, kayak kemarin yang ibadah haji, itu ikhtiar langitnya juga harus ditempuh. Contohnya mulai dari mau berangkat itu dia kan buka pintu baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah.
Sebelumnya juga setiap pagi sampai sore itu baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca doa ini, ya, zikir ini setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepadanya. Kan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Sodako itu kan ikhtiar langit. Dalam hadis kan dinyatakan sodako itu bisa menolak bahaya, menolak bala, menolak bencana. Ya, saya kadang itu kalau mau berangkat, di antaranya saya ada orang yang saya kasih. Misalnya ada pentennya pengemis, ada orang yang terlihat oleh kita tuh memang berkekurangan, saya kasih. Karena saya mau berangkat, karena saya mau berkegiatan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bala atau bencana yang akan menimpa kita tuh dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat dosa. Ikhtiar buminya apa yang tadi? Kalau mau bepergian harus memastikan kendaraannya bagus enggak? Supirnya bagus enggak? Kan kayak gitu. Kitanya juga harus bugar sebagai yang mau berangkatnya. Itu adalah ikhtiar buminya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah muhasabah atau evaluasi. Jangan-jangan musibah yang menimpa kita tuh adalah karena dosa yang kita lakukan. Agar apa? Kita tidak melakukan dosa lagi. Kita ya hari tengah lakukan dosa sama sekali mah nggak bisa. Cuman jangan sengaja, jangan dosa yang besar. Nah, dengan 5 tips ini, insya Allah kita akan merespon musibah yang menimpa kita itu dengan sebaik-baiknya sikap, dengan sebaik-baiknya respon. Bukan marah-marah, bukan menyalahkan, bukan menyudutkan orang lain, bukan caci maki. Nah, sebenarnya Ustaz, kalau ngagugu hawa nafsu, dah pengen atuh ngebales, baik itu di Facebook maupun di IG, di YouTube, orang-orang yang asal ngomong, yang ceplas-ceplos, tapi nggak baik juga. Ya, nantinya akan jadi debat kusir. Ya udahlah, kita terima, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk menyampaikan ini kepada para pemirsa agar di dalam kehidupan ini kita bisa lebih bijak dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pemirsa sobat semuanya, tadi Ustaz Ramdan menyampaikan tentang tips cara agar kita lebih siap dalam menerima musibah yang datang kepada kita semuanya. Saya menyampaikan kembali bahwasanya yang pertama, pertebal keimanan kita semuanya. Yang kedua, siapkan mental. Karena ketika ujian datang, kita pun harus siap. Kita manusia pasti diuji. Tadi ujian bisa datang untuk meningkatkan derajat kita. Yang ketiga, kita harus sabar. Yang keempat, jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan pelindung kita semua. Dan yang kelima, jadikan ujian tersebut untuk muhasabah, evaluasi. Mungkin musibah yang datang kepada kita karena banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Ustaz Ramdan, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan yang saya agendakan, yang saya rencanakan untuk dibahas dalam pertemuan kali ini sudah terbahas semuanya. Sebelum diakhiri mungkin ada closing statement yang akan Ustaz disampaikan. Yes. Baik, sebelum ke acara ini, saya ke podcast ini kan barusan khutbah Jumat dan ngebahas masalah musibah juga. Ketika saya khutbah Jumat, itu ada lebah yang di sini kayak mau ke sini, sampai si jamaah itu Ustaz itu, wah ini kayaknya mau matuk ke Ustaz Ramdan, mau menyengat gitu ya. Ya saya sampaikan, ini ada lebah nih di sini. Waktu khutbah Jumat itu saya sampaikan, ini ada lebah di sini, tapi ma'asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak akan menimpa satu musibah kepada saya kecuali dengan izin Allah. Ya, kalau musibah itu min hasanatin faminallah. Kalau ujian itu yang baik-baik saja, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ma asoba min sayyi'atin faminafsik. Kalau musibah itu adalah musibah yang buruk, itu sangat mungkin faminafsik, gara-gara kamu sendiri, gara-gara dosa kamu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak disengat.
Jadi setelah itu tuh langsung si lebahnya kabur tuh. Gitu ya. Nah, jadi para ayah dan bunda memang kita tidak tahu dari mana datangnya lebah itu dan sebagainya, kok ujug-ujug datang gitu. Sampai jamaah juga takut. Tapi kita jangan khawatir. Tetap kita itu memang ada ikhtiar langitnya, ada juga ikhtiar buminya. Jangan mentang-mentang pokoknya saya udah doa dan sebagainya, akhirnya masuk ke sarang lebah, ya pasti sengat juga ya. Jadi ada ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Kayak Ustadz Wahid sakit, ikhtiar langitnya doa, ikhtiar langitnya menghindar dari dosa, ikhtiar buminya datang ke dokter gitu ya, seperti itu. Jadi saya doakan mudah-mudahan para ayah dan bunda semuanya selalu bahagia, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah agama maupun musibah dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Jadi aku terima kasih banyak. Yang pertama telah bisa hadir di tempat ini, dan yang kedua bisa berdiskusi bareng, kita berbincang ria, ngobrol senang dan duka mungkin karena kita ngebahasnya tentang musibah ujian yang menimpa manusia. Mungkin saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum Ustaz Wahid ya. Ya baik sobat semuanya, sahabat obrolan bermanfaat, itulah obrolan kita kali ini yang dimana tadi dibahas kita mengambil judul belajar dari musibah, studi tour SMK Lingga Kencana, studi tour harus diatur agar bahagia tak jadi derita. Semoga bahasan tadi menambah manfaat untuk kita semuanya, menjadikan diri kita diri yang lebih bisa bersabar ketika musibah datang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.